Halo semuanya, kali ini kita akan membahas beberapa hal menarik mengenai Geraha Maria Anai Velangkani yang berada di kota Medan, Sumatera Utara. Kita akan membahas fakta-fakta mengenai bangunan cantik dan megah ini. Jadi tetap santai dan mari belajar hal baru. Geraha Maria Anai Velangkani merupakan salah satu bangunan megah di Medan yang kini digunakan sebagai tempat peribadatan oleh umat Katolik, sekaligus sebagai objek wisata di Medan. Sepintas, bangunan ini tidak terlihat seperti gereja pada umumnya, tetapi lebih mirip kuil di India. Pendiri gereja ini awalnya terinspirasi oleh kuil India. Yang membangun gereja itu adalah pendeta James Bharata Putra. Selain itu, jika dilihat dari luar, akan terlihat seperti candi. Di dalamnya juga terdapat berbagai relief dan arca yang merupai arca candi-candi India. Gereja ini dibangun pada tahun 2001 dan membutuhkan waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya pada tahun 2005. Ketika Anda melihat kuil ini dari jarak jauh, kuil ini lebih mirip candi Buddha bergaya Tibet karena kehadiran karakter India dan Cina pada desain arsitektur bangunan. Bangunan ini sendiri dirancang dengan gaya Indo-Mughal. Kombinasi warna coklat, abu-abu, dan merah di bangunan ini dan pagoda piramida di atasnya memberi kesan sebuah biara Buddha atau Hindu di suatu tempat di India. Selain itu, dua anak tangga berkelok-kelok, satu di sebelah kanan dan satu di sisi kiri bangunan, membawa Anda ke lantai 2, menyerupai istana yang dapat Anda lihat di kota terlarang di Beijing, Cina. Semua simbol religius ini menghiasi bangunan yang selaras dengan struktur tempat suci dan membangun kesatuan yang indah. Nilai estetika dan religius berbaur untuk mengungkapkan kebesaran dan misteri agung Ilahi. Pada akhir abad 19, beberapa perusahaan perkebunan Prancis dan Belanda membawa pekerja imigran dari India untuk dipekerjakan di perkebunan mereka di daerah Deli Serdang, di pinggiran kota Medan. Di antara orang-orang India itu ada beberapa keluarga Katolik. Sebagai bagian dari pembinaan rohani mereka, perusahaan tersebut telah menyediakan sebuah kapel di mana keluarga Katolik dapat bertemu dan menjalankan ibadah mereka dalam bahasa ibu mereka pada hari Minggu. Kunjungan sesekali dari beberapa imam Katolik dari Pondicherry untuk merayakan misa kudus di Tamil membuat mereka sangat gembira. Pada awalnya, Gereja Katedral Medan sebagai tempat ibadah pada tahun 1879 di Jalan Pemuda nomor 1, dahulu Paleistrat di Jalan Istana. Mayoritas umat Katolik adalah etnis India Tamil dan Belanda. Orang Tamil kemudian membangun gereja Katolik di Jalan Hayam Uruk di daerah Medan Baru yang disebut sebagai Gereja Santo Antonius, di mana dekat ke tempat itu adalah tempat tinggal bagi orang-orang Katolik India Tamil. Gereja ini hanya sebuah rumah yang didedikasikan untuk ibu tabib dan bukan merupakan paroki permanen masyarakat, sehingga tidak ada liturgi reguler yang didirikan seperti gereja umum. Namun, gereja menawarkan misa seperti rumah lainnya. Misa berlangsung setiap hari dari Senin sampai Sabtu pukul 6 sore untuk umat beriman, kecuali pada hari Minggu tidak ada misa. Kunjungan ke tempat ini tidak akan dikenakan biaya apapun. Anda dapat mengunjungi secara gratis. Jam buka gereja ini adalah dari pukul 7 hingga 8 malam. Pada saat itu, Anda bisa beribadah atau berwisata di tempat ini. Jika Anda sebagai umat Katolik ingin beribadah di Medan, Anda bisa mengunjungi tempat ini. Lokasi Geraha Maria ini tepatnya di Jalan Sakura 3 nomor 7, Perumahan Taman Sakura Indah, Tanjung Selamat Medan, Tuntungan, Kota Medan. Untuk menuju gereja, Anda bisa naik angkot apa saja yang menuju Terminal Pinang Baris, lalu turun di depan terminal, lalu naik angkot yang menuju Asam Kumbang. Jika masih kesulitan, Anda bisa melihat lokasinya di Google Maps. Geraha Maria Anai Velangkani dibangun di atas tanah di Tanjung Selamat dan pembangunannya memakan waktu sekitar 4 tahun, dari tahun 2001 sampai 2005. Pastor James yang mendalangi pembangunan kuil tersebut bekerja dengan kesabaran, kerja keras dan keberanian untuk menyelesaikannya dan menggunakan tangan amatir dan sepenuhnya mengandalkan dana dari para donatur. Geraha Maria Anai Velangkani secara resmi diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2005
oleh Alfred Gonti Pius Datubara bersama dengan Uskup Agung Kojatur Anicetus Antonio Sinaga dan lebih dari 3.000 orang dari beberapa kelompok etnis menghadiri perayaan, dan diantara mereka adalah 200 peziarah asing dari Malaysia, Singapura, dan India. Ide dibangunnya gereja ini dimulai dengan bubarnya komunitas Katolik Tamil. Mereka merindukan kebersamaan dan persekutuan antara mereka yang tidak ada sejak hari-hari mereka tinggal di kampung Kristen. Pada tahun 1991, mereka membentuk komunitas Kristen dasar dengan nama Keluarga Besar Umat Katolik Tamil di Saint Bonaventure dan mendekati Uskup Agung pada tahun 1998 untuk membangun aula komunitas bagi mereka untuk mempromosikan kegiatan pendidikan dan komunitas di antara mereka. Dikarenakan fasilitas di Karya Dharma sudah tidak tersedia lagi karena sekolah membutuhkan tempat itu. Pastor James didekati untuk membangun aula komunitas di tanah yang beliau beli di Tanjung Selamat. Kemudian Pastor James menyadari bahwa aula komunitas saja tidak cukup, di sana juga dibutuhkan tempat pemujaan, dan beliau kemudian menyarankan agar sebuah gereja dengan sebuah aula komunitas dibangun yang kemudian disetujui oleh Uskup Agung. Pastor James kemudian memikirkan dan merenungkan gagasan gereja yang didedikasikan untuk Anai Velangkani dan aula komunitas untuk Saint Anne Ibu Maria. Pastor James lahir pada 3 Juli 1938 di sebuah kota dekat Madurai, India, yang disebut Michael Platinum. Pada tahun 1957, beliau memasuki Ordo Jesuit dengan bergabung novisiat di Bessie College di Digul, India. Untuk 2 tahun pertama studi teologinya, beliau menyelesaikan studinya di Seminari Tinggi Saint Paulus Kentungan, Yogyakarta, Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan studi teologinya di Saint Mary Kurseong, India. Setelah ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 27 Desember 1970, Pastor James telah menjabat sebagai Pastor Paroki Santo Antonio Ayam Uruk di Medan pada tahun 1972 sampai 1983. Pastor Paroki Hati Kudus Banda Aceh pada tahun 1983 sampai 1991. Paroki Gembala Baik Pravi di Papua pada tahun 1992 sampai 1995. Rektor Seminari Tor Saint Markus Pematang Siantar pada tahun 1996 sampai 2000. Pengembangan dan implementasi Geraha Maria Velangkani di Medan pada tahun 2000 sampai 2005. Dan yang terakhir ada Rektor Geraha Maria Anai Velangkani di Medan sejak 2005.